Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang masih merasa kesulitan dalam menghasilkan uang dari internet, mungkin kalian bisa mencoba cara yang akan saya sampaikan ini. Caranya masih dengan YouTube ya teman-teman, karena berkali-kali saya sampaikan bahwa memang untuk saat ini ya, YouTube adalah aplikasi penghasil uang yang paling tercepat dan ramah untuk pemula. Ya memang di sana banyak ya teman-teman aplikasi-aplikasi penghasil saldo dana, penghasil uang yang biasanya itu receh-receh ya, hanya berapa ribu per hari, berapa ribu per hari. Nah, itu mungkin bisa instan teman-teman, akan tetapi ya hasilnya nggak banyak. Untuk mendapatkan 5.000 per hari saja itu saya rasa susah ya, karena saya juga pernah mencobanya. Saya rasa untuk kalian yang pernah mencoba aplikasi-aplikasi penghasil uang yang biasanya suruh nonton iklan dan sebagainya itu, saya rasa kalian tahu ya teman-teman bagaimana susahnya mencari uang dari situ. Seperti itu ya. Akan tetapi jika di YouTube ya memang tidak instan teman-teman, mungkin butuh 3 bulan atau bahkan 4 bulan ya. Akan tetapi setelah itu kalian bisa menikmati hasil yang itu banyak ya teman-teman, sangat lebih banyak jika dibandingkan aplikasi-aplikasi penghasil uang yang receh-receh seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa istiqomah atau dalam artian konsisten gajian ya setiap bulannya jika kita bisa mencapai batas minimum. Nah, untuk mencapai batas minimum yaitu kalau rupiah 1.300.000 itu juga tidak susah-susah banget kok teman-teman. Kita hanya perlu konsisten upload video. Nanti insya Allah kita akan bisa konsisten gajian juga ya. Tentunya kita harus selalu belajar ya teman-teman agar kualitas video kita ini semakin bagus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali ide konten YouTube ya teman-teman. Dan ide konten YouTube ini ditargetkan untuk luar negeri juga. Dan untuk membuatnya bisa hanya modal HP saja. Dan tentunya ini nggak susah ya teman-teman. Ini ada di sekitar kita. Dan mungkin ada beberapa yang belum sadar saja ya teman-teman. Makanya saya sampaikan ini semoga bisa menjadi inspirasi. Nah, untuk kalian yang mungkin masih bertanya, Bang, kok abang nggak buat ini? Bang, abang kok cuma merekomendasikan dan sebagainya itu. Nah, saya sarankan kalian abaikan itu ya teman-teman. Mengapa? Karena kalau mau saya terangkan ya, misalkan, oke, saya terangkan ya, saya ini posisinya sedang kuliah teman-teman, dan untuk mencari uang di YouTube ini, saya hanya sebagai sampingan. Tujuan utama saya adalah fokus di kuliah, fokus belajar ya teman-teman. Makanya, waktu saya itu banyak saya sampaikan, banyak saya gunakan untuk belajar dan di kuliah teman-teman. Jadi, tidak semuanya saya gunakan untuk konten. Saya bisa saja teman-teman dari pagi sampai malam konten dan membuat channel-channel yang sangat banyak, akan tetapi itu akan mengganggu kuliah saya. Dan untuk saat ini, saya memang ingin fokus ke kuliah saja teman-teman. Jadi, saya hanya mengelola beberapa channel dan penghasilannya itu sudah saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk beli buku, untuk beli keperluan-keperluan kuliah dan sebagainya itu. Maka untuk sementara ini cukup teman-teman, itu untuk saya ya. Karena saya juga belum punya tanggungan apa-apa teman-teman, belum punya istri, belum punya ini dan sebagainya itu. Mungkin kalau saya sudah lulus kuliah, saya sudah fokus bekerja, sudah punya istri, sudah punya keluarga sendiri, mungkin saya akan menambah channel-channel lagi teman-teman, karena tentunya itu memerlukan uang yang lebih banyak lagi ya. Tapi untuk sekarang intinya saya belum memikirkan yang terlalu tinggi tentang uang itu teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya kalau yang saya sampaikan ini bagus, kalian gunakan, kalian praktekkan. Nah, apabila yang saya sampaikan ini dirasa kurang bagus, ya udah kalian tinggalkan saja teman-teman. Mengapa kalian mengurusi, Bang kok nggak buat? Emangnya kalau saya buat itu ngaruh buat kalian? Atau misal saya nggak buat, itu apa ada pengaruhnya buat kalian? Kan enggak ya teman-teman, saya hanya menyampaikan sesuai data dan sesuai analisa yang saya pelajari. Seperti itu ya, semoga kalian paham dan semoga ini bermanfaat teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, biasanya kalau kalian lapar malam-malam, kalian kan biasanya keluar ya, entah itu beli bakso, beli gorengan, atau beli nasi goreng, dan sebagainya itu. Nah, pernahkah kalian melihat di YouTube teman-teman, yang namanya itu biasanya street food Korea, atau street food Turki, atau street food negara-negara lainnya? Biasanya yang terkenal itu India teman-teman, street food India. Kalian saya rasa sudah tahu juga ya, itu sangat viral, ya karena memiliki ciri khas khusus. Nah, street food seperti itu atau makanan jalanan-jalanan seperti itu memiliki potensi yang sangat tinggi teman-teman untuk dijadikan konten dalam YouTube, dan tentunya itu bisa menarget luar negeri teman-teman. Mengapa? Ya karena misalkan saya saja ya, saya yang orang Indonesia itu saya suka teman-teman melihat street food atau makanan jalanan dari India misalnya dan dari negara-negara lainnya. Nah, saya rasa orang-orang dari luar negeri itu juga akan suka teman-teman jika kita menunjukkan makanan jalanan-jalanan yang ada di Indonesia. Di sini
sini saya menunjukkan suatu channel teman-teman, namanya adalah Street Food Village, atau kalau dalam diartikan bahasa Indonesia, artinya adalah makanan jalanan desa ya teman-teman. Channel ini adalah miliknya orang Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini lokasinya adalah Indonesia teman-teman, dan kalau kita cek di sini, ini deskripsinya yang bawah ini menggunakan bahasa Inggris. Berarti ini adalah target luar negeri ya teman-teman. Dan dari nama channelnya saja kita sudah bisa lihat bahwa channel ini ditujukan untuk orang luar negeri. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau ditujukan untuk orang luar negeri dan itu bukan konten anak, maka itu CPM dan RPM-nya sangat tinggi teman-teman. Walaupun konten anak itu saja masih tinggi loh jika dibandingkan dengan konten-konten yang menunjukkan target Indonesia teman-teman. Mengapa seperti itu? Ini saya rasa ada kaitannya dengan GDP ya teman-teman, atau pendapatan per kapita dari suatu negara. Kan jelas ya kalau Eropa dan Amerika dan sebagainya itu untuk sekarang ya teman-teman, itu kan ekonominya sangat di atas Indonesia ya. Nah, makanya pengiklan itu, ketika pengiklan di Amerika itu membayar ke YouTube itu juga lebih banyak teman-teman daripada pengiklan-pengiklan yang di Indonesia. Misalkan video kita ditonton oleh orang Amerika, itu kan nggak mungkin ya misalkan keluar iklannya orang Indonesia, misal iklannya Grab atau apa yang hanya ada di Indonesia misalnya, kan nggak mungkin ya. Yang pasti keluar adalah iklan-iklan dari Amerika teman-teman, misalnya ya kalau videonya ditonton oleh Amerika. Nah, pengiklan Amerika itu membayar ke YouTube jelas lebih banyak ya teman-teman daripada pengiklan-pengiklan yang Indonesia. Mengapa? Ya di sana kan pendapatan per kapitanya lebih tinggi, jadi membayarnya juga pasti lebih mahal. Maka dari itulah CPM dan RPM mereka itu sangat lebih tinggi teman-teman jika dibandingkan dengan CPM dan RPM dari orang-orang Indonesia. Seperti itu ya. Nah, di sini ini makanan-makanan sehari-hari yang bisa kita temukan di jalan-jalan teman-teman. Ada es congkli, ada ini teman-teman. Ini kayaknya sejenis rendang ya teman-teman, atau makanan jeroan daging. Kemudian ini ada sate. Nah, di sini sebenarnya kalian tuh nggak harus selalu beli makanan itu, enggak teman-teman. Bahkan penjual-penjual itu ya, misalkan kalian video, mereka itu biasanya malah seneng loh teman-teman. Mengapa? Ya karena itu kan secara tidak langsung kita mempromosikan dagangan mereka ya. Dan kalau sudah kita promosikan, itu ada peluang atau bahkan banyak peluang ya teman-teman, dagangannya itu akan lebih laris setelah kita promosikan ya. Karena kan nanti jadi banyak orang yang tahu. Jadi rata-rata mereka tuh akan seneng teman-teman. Misalkan kalian punya rezeki, ya kalian berjalan-jalan lah. Kalau di daerah saya itu biasanya mie ayam. Mie ayam tuh ya sekitar 7.000 sampai 10.000-an lah teman-teman. Nah, itu kalian beli satu saja. Nah, nanti kalian bilang saja, "Bang, saya mau izin buat video ya, saya rekam supaya nanti dagangan Abang ini lebih terkenal lagi." Seperti itu ya. Nah, itu saya rasa mereka pasti mau teman-teman. Kalian tinggal video saja, mereka membuat bakso atau mereka membuat mie ayam, pas penyajian itu kalian rekam saja sambil kalian merekam suasana jalanan misalnya malam-malam di desa atau di apa itu ya teman-teman. Nah, itu sudah sangat menarik sekali jika dilihat oleh orang-orang luar negeri. Seperti itu ya. Gak usah muluk-muluk teman-teman. Gak harus pakai HP yang bagus, pakai kamera, pakai speaker dan sebagainya, itu gak harus teman-teman. Justru malah kalau suaranya itu kadang ada motor lewat terus itu suaranya masuk, jadi kan kayak suaranya gak terlalu jernih. Nah, itu malah terlihat natural teman-teman. Jadi bener-bener street food atau makanan jalanan. Jadi suasananya itu bener-bener terdengar gitu loh teman-teman. Ada suara motor, ada suara orang ngobrol, itu nggak masalah. Kalian hanya rekam pakai HP saja, itu malah sudah bagus teman-teman. Karena kalau kalian pengen yang bagus-bagus misalnya, yang pengen suara bising-bising itu, noise-nya itu nggak terdengar misalnya, itu malah terlihat tidak original ya teman-teman. Mengapa? Ya namanya saja street food ya, makanan jalanan. Ya harusnya ada suara-suara bising-bising jalanan itulah teman-teman, yang justru sebenarnya itu bisa menjadi nilai tambah untuk video kita. Seperti itu ya. Nah, untuk pemilihan thumbnail ini kita juga harus pintar teman-teman. Kita bisa memfoto seperti ini ya. Thumbnailnya ini kita nggak perlu edit-edit loh teman-teman. Kalau kalian buat channel seperti saya, ini kan thumbnailnya harus ngedit dulu ya, harus di Canva atau Photoshop atau apa itu. Nah, kalau ini kalian tinggal foto saja. Kalian bisa foto makanannya seperti ini, atau kalian bisa foto penjualnya ketika melakukan dagangannya ya teman-teman, ketika membakar sate misalnya, atau ketika menyajikan bakso, misal bakso dan sebagainya itu. Atau juga bisa ketika menggoreng ini ya teman-teman. Dan ini banyak sekali pilihannya, kalian bisa pelajari di sini. Nah, untuk kalian yang ingin membuat channel seperti ini saya rasa mudah kok teman-teman. Intinya, kalian tinggal berjalan-jalan saja di penjual-penjual yang keliling di daerah kalian. Entah itu penjual dagangan yang makanan berat atau makanan ringan, cilok, pangsit, atau apalah ketoprak atau apapun itu saya rasa memiliki potensi yang tinggi teman-teman. Dan satu makanan itu juga bisa dibuat konten berkali-kali. Misalkan ada 3 tukang sate. Nah, sehari ini kalian di sini, seharinya lagi kalian di sini lagi. Nah, pindah lagi itu bisa teman-teman, sama saja nggak apa-apa, nggak masalah.
Untuk durasinya, kalian nggak usah panjang-panjang, kalian sesuaikan saja. Misal beliau memasaknya itu 5 menit, ya udah 5 menit itu nggak apa-apa teman-teman. Kalian upload, kalian edit sedikit, misalkan kalian tambahkan musik atau apa gitu, kemudian langsung kalian upload. Kalian kasih thumbnail, kemudian kalian setting channelnya untuk luar negeri, dan kalian kasih subtitle untuk luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cara setting konten luar negeri, channel luar negeri ya, dan untuk cara memberikan subtitle secara otomatis agar bisa menjangkau penonton luar negeri, sudah pernah saya buatkan videonya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan saja ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu ide konten YouTube luar negeri lainnya, kalian bisa klik playlist yang ada di kanan ini ya. Dan untuk kalian yang ingin tahu cara menambahkan subtitle secara otomatis, kalian bisa klik video yang ada di kiri. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu ya. Akhirul kalam, tetap semangat teman-teman. Saya doakan semuanya sukses ya. Ingat, belajar, praktek, konsisten, sabar, dan berdoa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.